di sini ada bukunya Kartika Hadi juga, ada akuntansi keuangan yang berbasis IFRS. Kemudian campuran-campuran buku lainnya. Nah, rekan-rekan bebas mau menggunakan buku apa terkait materi, yang penting terkait dengan topik yang dibahas. Kalau yang hari ini kan harusnya kita bahas, kalau misalkan menggunakan Kieso itu judulnya Accounting in Action, atau kalau di buku lainnya Basic Counting. Pokoknya sama lah, apa namanya, terkait dengan ruang lingkup pengantar akuntansi, bagaimana caranya memahami gitu ya dasar-dasar akuntansi. Nah, untuk aktivitas perkuliahan mahasiswa, jadi rekan-rekan akan fokus di forum diskusi, kemudian kuis serta vikon ya. Jadi ada apa namanya untuk kegiatan itu di forum diskusi, kemudian mengerjakan kuis serta mengikuti vikon. Nah, untuk tugas, nanti tugas biasanya akan diberikan di sesi 5 atau sesi 6, pokoknya di perkuliahan tahap 1. Nah, kemudian ini kalau di saya ya, jadi saya akan memberikan 1 kali tugas saja untuk dikerjakan misalkan dari sesi 5 sampai nanti sesi 14 gitu ya. Jadi saya minta rekan-rekan itu, jadi jangka waktunya cukup panjang. Misalkan saya taruh di sesi 5, dikumpulkan di sesi 14. Nah, karena jangka waktunya cukup panjang, ketika rekan-rekan ada yang terlambat mengerjakan, saya nggak akan terima tugasnya. Karena saya sudah berikan apa namanya dengan range waktu yang sangat lama, sesi 5, 6, 7, 8, 9 sampai 14 itu kan lama banget, beberapa bulan tuh. Itu apa namanya tanggung jawab rekan-rekan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi jangan lagi ada yang, Bu maaf Bu saya lupa atau apalah gitu ya alasannya, padahal saya sudah berikan dengan range waktu yang cukup lama. Saya nggak akan terima lagi tugas yang terlambat. Kemudian itu terkait tugas UTS dan UAS. UTS itu di sesi 8 ya. Jangka waktunya 2 minggu pelaksanaannya, kemudian di sesi 16 juga 2 minggu ya. Nah, ini wajib rekan-rekan lakukan, yaitu tugas, UTS dan UAS serta kehadiran rekan-rekan atau aktif di LMS. Nah, itu yang akan menunjang rekan-rekan, yang akan menjadi parameter pengukuran buat dosen untuk meluluskan rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan aktif di 3 poin ini, mulai dari forum diskusi, kuis, dan vikon, kemudian tugas, UTS, dan UAS, 3 poin itu menunjang rekan-rekan untuk lulus mata kuliah pengantar akuntansi 1. Itu ya rekan-rekan, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan lagi? Silakan jika ada pertanyaan. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Ya, Oke, Jelas, nanti Bu. baik, nanti tugasnya itu jelas, Bu. bentuknya bisa assessment atau nanti saya lihat deh bagaimana bentuknya. Setiap semester itu saya rubah terus ya bentuknya ya. Kemudian UTS dan UAS biasanya saya pakai assessment aja. Oke. Nah, UASnya itu kemarin semester kemarin tugasnya itu saya minta buat apa namanya basic accounting ya, persamaan akuntansi dari beberapa transaksi dimasukkan ke dalam mulai dari jurnal sampai posting ledger ya, buku besar, kemudian dipresentasikan. Entah semester ini bagaimana nanti kita lihat ya. Oke, kemudian untuk bobot penilaian. Nah, ini bobot penilaian ya. Tugas itu bobotnya 20%. Kemudian UTS itu 20%, UAS 30%, serta kehadiran 30%. Ini kehadiran ini cukup besar ya poinnya. Jadi rekan-rekan harus maintain terus nih. Di maintenance kehadirannya. Ya, jika masih kurang misalkan ada berapa kali nggak masuk gitu ya. Nah, rekan-rekan memperbaiki boleh, tapi asal rekan-rekan punya bukti. Misalkan saya kan ini mayoritas pekerja ya, misalkan dinas keluar kota, nah berikan apa namanya buktinya, entah itu surat tugas atau bagaimana, kirim ke saya. Nanti saya pun perlu nanti bukti rekan-rekan bahwa selama misalkan tidak ada juga gini kondisi di mana atau case di mana tidak terikot gitu ya kehadirannya. Nah, itu saya minta bukti dari download materi, atau misalkan rekan-rekan ikut Vicon nih kayak gini, saya minta nanti apa namanya kalau rekan-rekan memungkinkan bisa di screenshot ya pada saat mengikuti Vicon sebagai bukti nanti gitu ya kalau memang mengikuti Vicon.
Nah, itu terkait kehadiran. Nah, UAS UTS tentu ya rekan-rekan, misalkan nih ya di UTS bagus, UASnya kurang bagus sehingga misalkan nilainya kurang lah, belum cukup memuaskan bagi rekan-rekan. Nah, ini akan saya tambah gitu ya. Nilainya misal sedikit lagi gitu ya, memenuhi bobot penilaian. Saya bisa lihat dari misalkan nama mahasiswa ini mengikuti kuis nggak ya gitu ya. Coba saya lihat kalau ada ikut kuis, nah ini bisa saya tambahkan. Jadi setiap kuis itu rekan-rekan bisa ikuti ya, ketika saya berikan kuis bisa dikerjakan berapapun nilainya itu saya hargai gitu ya, mau dia nilainya bagus gitu atau kurang tetap saya hargai, itu maksud saya nilai gitu ya, bahwa rekan-rekan ini aktif gitu ya rekan-rekan ya. Oke, nah ini sedikit terkait kontrak perkuliahan untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak. Baik ya, berarti jelas ya, cukup ya. Oke, kalau begitu kita masuk ke materi kita ya. 1. Stop share dulu. Baik, materi 1 kita adalah terkait basic accounting atau accounting in action gitu ya, terkait dasar-dasar akuntansi atau pengantar akuntansi. Jadi kalau rekan-rekan sudah baca, mungkin ini penjelasan dari saya akan dapat membantu rekan-rekan lebih memahami pasti gitu ya. Baik, nah ini rekan-rekan bisa lihat di sini ada 3 kegiatan dalam sebuah terkait akuntansi ya. Yang pertama apa rekan-rekan, di sini ada identifikasi. Jadi kalau rekan-rekan lihat misalkan ketemu kayak kuis yang diberikan di situ kan ada namanya transaksi ya. Nah, dari transaksi yang ada, rekan-rekan lakukan identifikasi. Misalkan membeli barang gitu kan secara tunai. Artinya akun apa yang akan dikaitkan di situ kalau membeli misalkan peralatan ya, membeli peralatan. Artinya si orang tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan akuntansi membeli barang secara tunai akan mengeluarkan apa? Uang. Artinya cash di situ ya, secara tunai kan cash. Nah, kalau dalam pencatatan akuntansi akan melibatkan namanya 2 akun gitu ya. Artinya ketika kita mencatatkan kas yang berkurang juga mencatatkan peralatan yang bertambah gitu ya. Jadi kita perlu lakukan identifikasi dari suatu transaksi. Nah, kemudian kalau recording ini adalah pencatatan gitu ya. Dari kita identifikasi transaksinya membeli peralatan secara tunai. Nah, kita catat gitu. Catatnya dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke dalam jurnal transaksi gitu ya. Jadi membeli peralatan secara tunai. Kasnya berkurang di sisi mana kan ada debit kredit ya. Kemudian peralatannya di mana? Jika bertambah posisinya di debit atau di kredit. Itu namanya recording. Kemudian communication. Communication ini terkait dengan membuat sebuah laporan yang mana laporan tersebut akan digunakan oleh user gitu ya. Jadi informasi-informasi keuangan dari identification dan recording tersebut dikumpulkan di dalam suatu laporan. Nah, laporannya kan banyak macam-macam ya, disebut laporan keuangan. Ada laporan apa aja nih? Ada yang tahu nggak? Laporan keuangan ada apa aja? Laporan laba rugi. Laba rugi, kemudian Laporan neraca. neraca, ayo, apa lagi? Laporan arus kas, Bu. Arus kas. Kemudian ada satu lagi namanya Buku besar. Bukan, kalau buku besar bukan Perubahan ekuitas. Nah, betul, perubahan ekuitas atau perubahan modal ya. Nah, itu laporan-laporan keuangan yang rekan-rekan nanti pelajari selama Jadi ingat ya, pengantar akuntansi itu cuma 1, ada 2 ya. Jadi setelah ini semester ini rekan-rekan akan lanjut
namanya pengantar akuntansi 2. Nah, di situ baru kita bahas semua laporannya. Oke. Jadi akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan yang mencakup 3 aktivitas tadi sudah digambarkan ya. Ada mengidentifikasi kejadian ekonomi dalam suatu perusahaan, artinya kan kejadian ekonomi itu transaksi-transaksi ya. Kemudian mencatat kejadian tersebut dalam catatan akuntansi sampai menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh user-user untuk pengambilan keputusan. Nah, siapa sih yang menggunakan laporan tersebut? Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada yang menggunakan data akuntansi. Yang pertama dari internal user, artinya dari dalam perusahaan ya, bisa digunakan di bagian keuangan, marketing, kemudian SDM, serta bagi manajemen perusahaan. Nah, ini kalau internal. Nah, kalau eksternal, artinya kan di luar perusahaan kan. Nah, siapa saja yang di luar perusahaan? Bisa kreditur atau investor yang ingin melakukan investasi di perusahaan, misalkan perusahaan kita gitu ya. Nah, ini mereka butuh laporan keuangan. Mau diapain sih laporan keuangannya gitu ya? Kalau misalkan digunakan oleh pihak luar, buat mahasiswa digunakan nggak nih laporan keuangan tersebut? Kira-kira bisa digunakan nggak? Bisa. Bisa. Untuk Bisa, apa? Bu. Itu skripsi Pembayaran. biasanya, Bu. Nah, bisa buat apa? Biasanya kalau ada yang ngerjain tugas akhir kan mungkin dia menganalisis laporan gitu, Bu. Betul. Nah, itu bisa digunakan oleh akademisi ya untuk misalkan mengajukan tugas akhir atau skripsi dengan judul analisis kinerja keuangan gitu ya. Nah, bisa gunakan laporan keuangannya untuk melihat apakah kinerja keuangan tersebut perusahaan tersebut sudah baik gitu ya. Gunakanlah rasio-rasio. Nah, itu bisa. Takutnya itu doang, apa namanya kalau paham ya. Oke, buat basic accounting rekan-rekan kan sudah itu ya, masuk LMS. Saya minta rekan-rekan pahami basic accounting, dasar akuntansi terkait persamaan ya, persamaan akuntansi. Jadi dalam persamaan akuntansi, ini mohon maaf saya mute ya. Dalam persamaan akuntansi itu rekan-rekan akan menemukan 3 akun utama ya. Yaitu yang pertama adalah aset, kemudian liabilities dan equities. Nah, persamaannya bagaimana? Aset sama dengan liabilities ditambah equity. Nah, kalau rekan-rekan buka laporan keuangan posisi finansial atau neraca, aset itu totalnya sama dengan liabilities ditambah equities. Benar nggak? Harus sama nggak? Aset sama dengan liabilities ditambah equities. Nah, totalnya kalau rekan-rekan buka di laporan neraca atau laporan posisi finansial. Nah, kalau menggunakan IFRS sekarang namanya posisi finansial ya. Kalau dulu kan neraca, nah sekarang posisi finansial. Itu harus sama. Jadi nilai nominal aset atau total aset itu harus sama dengan liabilities ditambah equity. Nah, ini setiap akun ini memiliki masing-masing item atau akun lagi gitu ya, anak dari aset, kemudian liabilities dan equity. Nah, rekan-rekan harus paham nih, akun mana sih yang termasuk ke dalam aset, kemudian akun mana yang termasuk ke dalam liabilities, dan mana yang termasuk ke dalam equities. Kalau rekan-rekan sudah paham ini, rekan-rekan harus lanjut pahami terkait saldo normal akun. Nah, ini saya sedikit beri ya pemahaman terkait saldo normal. Atau saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Karena kalau kita mencatat gitu ya, memasukkan ke dalam jurnal, akunnya nggak mungkin sendiri kan, nggak cuma satu, itu berpasangan, bisa 2 akun atau lebih gitu ya. Misalkan kas peralatan gitu, itu kan bisa lebih. Maka nilainya itu harus sama, harus dikatakan namanya balance. Kita lihat dulu nih, akun aset ya. Yang pertama kita bahas akun aset. Nah, ini akun aset. Apa saja sih yang termasuk akun aset? Coba, saya ingin tahu rekan-rekan. Kas masuk ke dalam akun aset bukan? Masuk, Bu.
Masuk. Oke. Equipment, Ya, equipment, kemudian Supplies. supplies, apalagi piutang, masuk ke piutang, piutang. masuk. Masuk ya. Masuk. Mesin. Ya, jadi akan Bangunan. udah paham nih yang masuk ke dalam akun aset. Itu ada tadi kas, kemudian peralatan, perlengkapan. Nah, tanya lagi nih, tadi ada yang sebut equipment dan supplies. Equipment sama supplies sama apa enggak? Beda, Bu. Beda, bedanya di mana? Equipment itu peralatan, supplies itu aset. Apa ya? Kemarin baca lupa lagi, Bu. Persediaan Bu. bukan sih? Apa? Persediaan. Bukan. Kan ya? Persediaan beda lagi, itu juga masuk ke dalam aset ya, persediaan. Jadi gini, kalau peralatan itu memang masuk ke dalam aset. Jadi artinya bedanya gini, kalau peralatan itu memiliki umur ekonomis yang lebih lama. Contohnya apa? Kayak mesin gitu ya, mobil. Jadi mesin-mesin produksi itu dimasukkan ke dalam peralatan. Nah, kalau supplies artinya perlengkapan, umur ekonomisnya tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Perlengkapan Alat tulis, kantor. ya perlengkapan kantor ya, ATK gitu ya, seperti kertas atau apa gitu ya, itu masuk ke dalam perlengkapan. Tadi kemudian juga ada yang bilang persediaan, ya persediaan juga masuk ke dalam akun aset. Nah, item-item tadi yang rekan-rekan sebutkan, jika bertambah ya, kalau dimasukkan ke dalam jurnal ya, jika bertambah posisinya akan berada di debit. Ingat ya, jika dia bertambah, makanya rekan-rekan paham harus bisa mengidentifikasi di mana sih dia pertambahannya gitu ya dari kalimat yang ada gitu ya. Jika bertambah, maka kalau kita masukkan ke dalam jurnal, dia posisinya di debit. Kan debit kredit ya. Nah, kalau bertambah di debit. Kemudian kalau dia berkurang, maka posisinya akan berada di kredit. Paham ya? Paham nggak nih aset? Paham. Paham ya? Bu. Nah, sekarang saya lanjut. Kalau liabilitas artinya apa? Ya kan aset kan tadi harta ya. Liabilitas itu termasuk ke dalam atau artinya adalah hutang ya. Hutang, nah ini bisa apa namanya? Hutang usaha, kemudian wesel ya, hutang gaji. Nah, ini kalau bertambah posisinya di kredit ya, kebalikan dari aset ya. Jadi kalau misalkan dia bertambah gitu, maka ditulis di sisi kredit. Jika dia berkurang, maka ditulis di posisi debit. Kemudian satu lagi, ekuitas. Ekuitas adalah modal. Nah, ini juga nanti dibahas yang termasuk ke dalam ekuitas itu ada revenue, kemudian return earning itu masuk ke ekuitas. Jika bertambah, posisinya akan berada di kredit, kemudian jika berkurang, maka posisinya ada di debit. Nah, ini kalau sudah mulai melakukan pencatatan jurnal. Tapi kan kita belum nih. Nanti baru sedikit kita coba ya. Nah, ini ada lagi saldo normal akun yang dilengkapi dengan nih aset. Jadi sebetulnya saldo normal akunnya itu di debit. Jadi kalau dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian ekuitas, liabilitas. Nah, ini yang termasuk ke dalam ekuitas nih ada pendapatan dan beban. Itu masuk ke ekuitas ya. Nah, kalau bertambah ini sedikit berbeda dari akun utamanya. Nah, kalau pendapatan dia berkurang, posisinya di debit, dia sama ya dengan ekuitas, kemudian kredit bertambah di kredit. Nah, kalau beban, nah dia sedikit berbeda. Dia seperti aset, jika bertambah posisinya di debit, jika berkurang posisinya di kredit. Ya, ini basicnya. Kemudian saya juga berikan nama-nama akun yang rekan-rekan tadi bisa lihat lagi, benar nggak sih yang tadi disebut? Nah, ini ya secara keseluruhan. Jadi kalau aset itu kan ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Nah, aktiva lancar artinya liquid. Jadi lancar tuh liquid, artinya mudah dirubah menjadi uang. Contohnya apa? Kas gitu ya, piutang, cadangan kerugian piutang, perlengkapan. Nah, itu disebut aktiva lancar. Kalau aktiva tetap dari peralatan, kemudian tanah itu termasuk ke dalam aktiva tetap. Ada juga yang namanya aktiva tidak berwujud ya. Seperti merek, hak cipta, hak paten. Nah, itu masuk ke dalam aktiva tidak berwujud. Kemudian kewajiban atau hutang. Nah, ini bisa dilihat di sini ada hutang, ada sewa ya, pendapatan dibayar di muka. Kemudian ada modal
Ada priv ya, artinya penarikan apa namanya? Penarikan ya modal sendiri ya oleh pemilik. Kemudian ada beban dan pendapatan lain-lain. Nah, ini sudah tertuang semua saldo normal akunnya, kemudian pencatatannya bagaimana, jika dia bertambah, dia berkurang. Nah, ini ada. Jadi kalau rekan-rekan lupa, rekan-rekan lihat lagi ini, gitu ya. Di mana sih masuknya kalau dia bertambah atau berkurang, lihat lagi ini. Nah, kemudian kita coba latihan sedikit, mungkin rekan-rekan sudah tahu jawabannya. Nah, ini coba lihat. 1 April 2023. Pemilik perusahaan menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham biasa. Jadi kalau kita catatkan jurnalnya, bentuknya bagaimana gitu ya? Akun apa saja yang terlibat di dalam transaksi ini? Nah, kalau kita lihat, pemilik perusahaan menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham biasa. Berarti kalau setor ke dalam perusahaan artinya apa? Kasnya bagaimana? Pas Akan berkurang. Bertambah. Pas ke bertambah. dalam perusahaan berarti kasnya bertambah ya. Bertambah. Kemudian mendapatkan saham biasa ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kas itu kan termasuk ke dalam akun aset ya. Jika bertambah berada di posisi debit ya. Kemudian modal saham termasuk ke dalam apa? Akun apa? Debit. Akun, nama akunnya. Akun apa? Aset, liabilitas, apa ekuitas? Ekuitas. Ekuitas. Jika bertambah posisinya di kredit. Itu Noted. ya. Kemudian coba kita lihat lagi nih. Ini nomor 1 paham ya? Jadi begitu cara-cara rekan-rekan harus tahu bagaimana cara memposisikan jurnalnya. Oke, sekarang tanggal 2 April membayar sewa gedung kantor selama 2 tahun. Berarti ini kan kalau sewa, nah sewa dibayar di muka. Jadi dia membayar sewa gedung kantor. Kita mau nyewa nih gedung ini kita bayar yang selama 2 tahun. Berarti sewa dibayar di muka, posisinya di mana? Edit. Di debit ya. Dia termasuk akun apa sewa dibayar di muka? Liabilities. Debit. Aset, Bu, aset. Sewa dibayar di muka. Coba. Sewa dibayar di muka itu masuknya liabilitas. Liabilitas. Kewajiban tuh, Bu. Ya. Kenapa dia berada di debit? Karena berkurang. Kenapa berkurang? Sewa dibayar. Karena utangnya berkurang, Bu. Iya, jadi gini, kita kan bayar nih, apa namanya? Kita mau nyewa nih. Mengeluarkan modal. Iya, karena memang mengurangi modal ya. Jadi gini, karena kita mau bayar kan selama 2 tahun, kita bayar sekarang gitu kan. Artinya kita keluarkan kas kan, kayak kita mau ngontrak lah ya gitu ya, kita bayar duluan. Jadi sewa dibayar di muka. Jika beban kita berkurang, ini kan dia termasuk ke dalam beban ya. Betul nggak? Betul. Kalau berkurang dia posisinya akan berada di Debit. debit. Nah, sedangkan kas yang kita keluarkan, maka aset kita akan berkurang ya kan. Nah, kalau dia berkurang posisinya akan berada di kredit. Paham ya rekan-rekan ya? Ya, paham. Paham nggak sampai sini nih? Paham, Bu. Paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas nih terkait aset. Pertama kita bahas dulu aset. Aset itu apa sih? Aset apa rekan-rekan? Aset modal. Harta. Beda, modal beda lagi. Harta. Kekayaan. Ya, kekayaan. Ya. Nah, ini resource dari bisnis. Jadi dia sumber daya dari pemilik bisnis atau harta dari pemilik bisnis. Kemudian di sini terkait ada cash, kemudian inventory itu kan yang semuanya termasuk ke dalam akun aset. Jadi ada cash, inventory, equipment, dan lain-lain yang tadi sudah rekan-rekan sebutkan. Jadi aset adalah harta ataupun bisa dikatakan aktiva ya rekan-rekan ya. Kemudian liabilities, artinya hutang, ya kan? Liabilities adalah hutang. Nah ini
hutang itu bisa berupa apa saja yang tadi kita sebutkan. Ada hutang usaha, wesel bayar, salaries and wages payable, ini adalah gaji dan upah ya yang dibayarkan. Itu termasuk ke dalam hutang. Kemudian equities atau modal. Artinya di sini total modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Kemudian bisa berupa ada share capital ordinary, ini artinya saham biasa, kemudian return earning ini adalah laba ditahan. Jadi itu adalah modal. Modal bisa berupa laba biasa atau laba ditahan. Itu termasuk ke dalam modal atau ekuitas. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa harus ya, maksudnya aset sama dengan liabilities ditambah equities. Nah, equities ini terdiri dari dua, ada saham biasa dan laba ditahan. Nah, laba ditahan artinya kan jadi gini, kalau perusahaan memiliki profit, mendapatkan profit atau keuntungan atau laba tersebut bisa digunakan misalkan selain untuk melakukan ekspansi atau investasi, bisa juga ditahan gitu ya. Nah, laba ditahan ini terdiri dari ya, salah satunya laba ditahan itu biasa digunakan untuk pertama dividends. Jadi ini sebetulnya bukan termasuk sih. Jadi dikurangi ya. Revenue dan beban, kemudian dividen ini adalah laba para pemegang saham yang dibagikan. Jadi sisa laba ditahan itu bisa digunakan untuk ini gitu. Misalkan tidak digunakan untuk ekspansi atau investasi, bisa digunakan untuk yang lain-lain gitu terkait dividen tersebut atau membagikan laba kepada para pemegang saham. Jadi kenapa revenue, expense, dan dividen itu termasuk ke dalam ekuitas gitu. Jadi ada bagiannya sendiri. Nah, ini makanya dikatakan kalau aset kan tadi sudah jelas item-itemnya ya, liabilities juga. Maka yang termasuk ke dalam return normalnya itu sedikit berbeda dari misalkan kalau ekuitas dia bertambah di kredit, kemudian berkurang di debit, revenue, expense, dividen itu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Maka rekan-rekan perlu lihat tadi di saldo normal akun, catatan kalau misalkan rekan-rekan lupa. Kalau revenue itu bagaimana sih gitu, atau expense dan dividen itu sedikit berbeda. Nah, ini terkait bagaimana kita melakukan analisis dari transaksi. Tadi sudah sedikit disinggung ya, sudah lihat ya perbedaannya antara revenue dengan beban. Nah, sekarang kita lakukan analisis biar lebih paham. Transaksi yang pertama, di sini ada investment by stockholders. Jadi Ray and Barbara Neal decide to start smartphone apps development company that they incorporate as SoftByte. Jadi dia ingin mendirikan sebuah perusahaan dengan nama SoftByte ya pada tanggal 1 September 2017. Dia melakukan investasi secara tunai di bisnisnya dengan menukar sebanyak 15.000 ya saham biasa. Ini poin utamanya adalah bisa rekan-rekan lihat di sini investment by stockholders. Jadi investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Kemudian yang kedua, purchase of equipment for cash. Nanti kita lihat bagaimana transaksinya. Kemudian yang ketiga, purchase of supplies on credit. Kemudian service perform for cash, purchase of advertising on credit, service provided for cash, sampai pada nanti pembagian dividends ya. Sampai transaksi nomor 10. Kita bahas dulu nomor 1. Coba kita lihat nih. Ini transaksi pertama saya, nanti selanjutnya rekan-rekan boleh ya, kita lihat bagaimana rekan-rekan mengidentifikasi transaksi-transaksi ini. Untuk transaksi 1 adalah investasi oleh pemilik. Jadi Renil ini memutuskan untuk membuka perusahaan bisnis ya, perusahaan dengan nama SoftByte gitu ya. Nah, di sini untuk transaksi yang pertama pada tanggal 1 September, dia melakukan investasi secara tunai ke dalam bisnisnya tersebut gitu ya. Nah, masukkan uang cash dengan tadi kan untuk menukarkan dengan saham biasa ya sebesar 15.000. Jadi nanti rekan-rekan diminta untuk membuat persamaan akuntansinya. Jadi ada 2 akun yang akan terlibat di transaksi pertama ini.
Apa saja? Yang pertama, kas secara tunai ya. Jadi diinvestasikan modal sebesar uangnya dalam bentuk kas sebesar 15.000. Maka uang kasnya akan bertambah di sisi aset sebesar 15.000. Nah, kemudian ada nggak yang di liabilities? Kan nggak ada. Hanya yang tadi kita tahu bahwa 15.000 ini juga termasuk ke dalam modal perusahaan dalam bentuk saham biasa. Maka di sini renil capital atau modal sebesar 15.000. Nah, ini transaksi yang pertama ya. Ada pertanyaan nggak yang pertama? Cukup jelas, Bu. Jelas ya. Coba saya lihat lagi yang kedua. Kira-kira siapa nih yang mau coba menjelaskan? Purchase of equipment forecast. Saya, Bu, boleh. Boleh, Mas Doni ya. Silakan Mas Doni. Di transaksi kedua ada pembelian equipment atau peralatan secara cash. Nah, di akunnya itu yang berpengaruh ada di kolom aset aja, sedangkan di liabilities dan equities tidak berpengaruh. Nah, itu ada karena pembelian peralatan peralatannya secara cash, maka cash kita berkurang yang tadinya $15.000 itu berkurang $7.000 karena pembeliannya senilai $7.000. Sementara di kolom aset juga, di kolom yang sama, itu ada equipment yang bertambah senilai $7.000 karena equipment kita bertambah senilai $7.000, sementara cash-nya berkurang $7.000. Jadi balance, jadi bertambah berkurangnya. Oke, ya. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke jurnal ya, di ada cash, di sini kan debit, ya, di sini kredit gitu ya. Nah, cash di sini dia berkurang kan 7.000 nih di sini. Nah, kemudian karena ada peralatan, ada peralatan ini ya. Ada bertambah gitu ya 7.000. Nah, ini kenapa ya? Ini juga 7.000. Itu ya. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Nomor 3. Ada yang mau? Mbak Jenny boleh? Silakan. Mbak Jenny ya. Di transaksi ketiga itu ada pembelian supply secara kredit. Nah, karena dia belinya kredit, jadi dia nggak ngaruh lah akun kas, masuknya ke akun utang atau akun payable. Nah, di sisi asetnya, si supply-nya ini nambah sebesar 1.600 dari pembelian secara kredit tadi. Oke, nah ini kenapa akun payable-nya bertambah? Karena pembeliannya secara kredit. Oke ya, jadi gini, kalau misalkan dibuat jurnalnya gimana nih? Kalau dibuat jurnalnya itu account payable pada supply. Peralatan. Peralatan. Tulis P aja ya, peralatan. Di posisi? Debit. Debit, bertambah ya. Iya. Nah, ini nggak itu ya, nggak bisa nih stilusnya. Kemudian, utang usaha ya. Kredit. Utang usaha kredit. Ya, ini di sini gitu ya. Ini karena stilusnya nggak mau nih. Oke, jadi balance ya. Oke, Mbak Jenny. Sekarang transaksi keempat. Siapa yang mau coba? Ada service provide for cash. Silakan. Ada yang mau coba? Jadi gini, saya kasih tahu ininya ya. Jadi Sockbite receive dia menerima 1.200 secara cash dari pelanggannya atas jasa yang sudah diberikan. Ini kan has provided, artinya telah diberikan gitu ya, bentuknya lampau ya. Jadi bagaimana nih kita memasukkan ke dalam persamaan akuntansi atas jasa yang sudah diberikan? Maka pencatatannya silakan. Ada yang mau coba? Silakan Mbak Jenny lagi mau coba, boleh? Boleh. Silakan. Di transaksi keempat itu penerimaan pendapatan. Jadi akunnya kas pada pendapatan.
kasnya bertambah di posisi aset karena menerima pendapatan. Nah, di sisi kreditnya pendapatan bertambah, equity. Oke. Jadi gini, karena dia sudah memberikan pendapatan ya, maksudnya memberikan jasanya gitu ya, maka dibayar nih secara tunai. Maka apa saja yang bertambah? Jadi kalau kita lihat karena cash dia dibayarnya secara cash, maka cash yang bertambah di sisi aset ya. Ini kan sisi aset nih. Bertambah sebesar 1.200. Kemudian akun apa yang terkait dengan pertambahan tersebut? Karena dia bentuknya pendapatan dari jasa, maka di sini revenue bertambah sebesar 1.200. Nah, kalau revenue tadi kalau bertambah posisinya di mana? Debit, kredit? Kredit. Di kredit. Benar nggak? Sesuai dengan saldo normal akun ya. Kalau dia bertambah. Oke, nah ini transaksi yang keempat. Sekarang kita transaksi yang kelima. Purchase of advertising on credit. Artinya dia agar lebih dikenal mungkin ya perusahaannya tersebut. Jadi dia membayar iklan gitu. Jadi apa namanya? Membayar biaya iklan namun secara kredit. Kan gitu. Nah, di sini berarti pencatatannya karena dia Softbank akan menerima bill atau pembayaran sebesar 250 dari Daily News untuk biaya iklannya. Nah, ini karena kredit, maka di ya akun yang akan terlibat adalah accounts payable, gitu ya. Accounts payable apa sih? Hutang usaha ya. Maka bertambah dia, yaitu sebesar 250. Kemudian apa saja yang terkait dengan apa namanya si transaksi ini gitu. Karena dia akan membayar, maka tentunya kalau dia sudah membayar, nah di sini dikatakan expense ini akan berkurang sebesar 250. Nah, ini baru notes-nya. Jadi catatan di mana dia akan membayar, maka expense-nya ditandakan minus, kita akan berkurang 250. Nah, ini accounts payable-nya bertambah. Jadi hutang usahanya akan bertambah sebesar 250. Kemudian itu transaksi kelima. Transaksi keenam, service provided for cash and credit. Jadi Softbyte ini dia sudah apa namanya memberikan jasa ya kepada pelanggannya dengan harga 3.500. Kemudian perusahaannya menerima secara tunai, jadi 3.500 itu dibayarnya 2 kali untuk tunai dan untuk kredit. Kalau tunai dibayarkannya dia 1.500 dulu nih. Ya. Sisanya berapa? Sisanya kan 2.000. Nah, 2.000 ini belum dibayar, tapi akan dibayar secara kredit. Maka akun apa saja yang akan terlibat? Yang pertama adalah karena dia menerima cash dulu, maka cash di sini 1.500 akan bertambah. Kemudian karena si pelanggannya ini bayarnya secara tunai dan kredit gitu ya, skemanya begitu, ada tunai ada kredit, maka muncul dari kredit itu akan muncul apa yang namanya piutang ya, akan muncul piutang. Maka di sini ditulis piutang atau account receivable bertambah 2.000. Nah, selain itu, jadi ini tidak hanya melibatkan 2 akun, ada 3 ya. Satu lagi dari mana? Yaitu pendapatan dari jasa tadi, revenue. Nah, di sini dicatat akan bertambah sebesar atau sebanyak 3.500. Ini untuk transaksi 6. Kita lanjut lagi ke transaksi 7. Payment of expense. Jadi ini Softbyte akan membayarkan beban atau biaya-biaya secara tunai untuk sewa toko 600, kemudian bayar gaji 900, biaya utilitas baik itu apa namanya listrik, telepon gitu ya 200. Ya. Nah, bagaimana kita mencatatkannya ke dalam persamaan akuntansi? Maka akan melibatkan apa? Yang pertama dia membayar bebannya totalnya ini 1.700. Maka cash-nya akan berkurang. Kan dibayar ya beban-beban atau biaya-biayanya. Bayar maka akan mengurangi apa? Expense-nya di sini. Ini expense 600, kemudian 900, 600 tadi untuk apa? Store ya, biaya sewa toko, kemudian biaya bayar gaji karyawan, dan bayar biaya utilitas atau beban utilitas. Totalnya harus sama 1.700, di sini juga 1.700.
Nah, ini transaksi 7. Kemudian 8 nggak ada ya? Coba transaksi 8. Oh, langsung 9 ya. Oke, transaksi 9. Nah, ini receipt of cash on account. Jadi perusahaan Softbyte ini akan menerima 600 secara tunai dari konsumennya atas jasanya ya. Berarti menerima dari jasa yang belum tertagih tadi. Artinya yang secara kredit dia berikan. Nah, cash dia terima dulu 600 ya. Berarti 600 di sini dia bertambah. Kemudian, kenapa akun receivable-nya berkurang 600? Ada yang bisa jelaskan nggak? Karena piutangnya dibayar, maka Iya. $600 tersebut Iya, anggaplah yang tadi ya, yang tadi 2000 ini kan ya, masih ada 2000 terus dia bayar 600 gitu ya, karena ini nggak ada penjelasan dia bayar untuk piutang yang mana atau hutang dari, kan kalau dari sisi kita namanya piutang ya, jadi piutang yang mana kita belum tahu, pokoknya dibayar aja 600. Oke, maka di sini 600 berkurang untuk transaksi 9. Kemudian transaksi 10, withdrawal of cash, artinya kan tarik uang ya oleh by owner, artinya oleh pemilik gitu ya. Ya, jadi Renil ini akan menarik uangnya atau menarik secara cash 1.300 dari perusahaannya untuk kebutuhan pribadi for his personal use. Jadi kalau ketika menarik secara tunai, maka di sini akan berkurang cashnya. Ini cash perusahaan ya, bukan cashnya dia ya, cash di perusahaannya dia. Maka selain akun aset, ada di sini yang namanya drawing atau penarikan masuk ke dalam ekuitas ya, ekuitas atau modal perusahaan. Maka di sini drawing tandai berkurang sebesar 1.300. Nah, ini dari semua transaksi yang sudah kita analisis, sudah kita identifikasi, maka kita buatkan. Jadi bentuk persamaan akuntansinya seperti ini. Jadi ada kolom kerjanya kayak gini ya. Nanti kita masukkan dari transaksi 1 sampai transaksi 10. Nah, ini ya, sampai dari 1 sampai 10. Apa saja transaksi akun yang maksudnya yang terkait dalam setiap transaksi? Ada cash, akun receivable, supplies, equipment. Ini masuk ke dalam akun aset. Jadi harus runut ya, aset dulu, akunnya apa saja. Kemudian liabilities atau hutang, tadi yang terkait hanya accounts payable, ditambah dengan modal. Nah, ini ada capital, kemudian drawing. Nah, ini rekan-rekan harus jumlahkan, harus sama balance ya. Jadi kalau dari aset, ini kalau cash-nya semua, jadi misalkan yang pertama 15.000, ini kan bertambah. Yang kedua transaksinya berkurang minus 7.000. Jadi 15.000 dikurang 7.000 ditambah 1.200 ditambah 1.500 dikurang 600 sampai seterusnya ya. Sampai transaksi ke 10. Totalnya 8.050. Ditambah dengan akun-akun berikutnya, ada akun receivable, supply sama equipment. 1.400, 1.600 sama 7.000. Total 18.050. Nah, bagian modal juga harus sama karena kan sistemnya double entry ya. Jadi yang diisi itu antara 2 atau lebih akun secara bersamaan dalam satu transaksi gitu. Nah, totalnya pun harus sama. Nah, kalau sama artinya balance. Namun kalau misalkan rekan-rekan diminta misalkan tugas ya. Tugasnya diminta seperti ini, kemudian begitu menghitung secara keseluruhan misalnya dari 10 transaksi ini aset sama modal liabilities ditambah modalnya ini beda, maka salah. Karena dia double entry system yang mana nanti hasilnya harus balance atau sama, equal ya, antara aset sama dengan liabilities ditambah dengan owners equities atau modal. Itu ya. Nah, ini kan liabilities hanya yang terkait adalah account payable. Kemudian untuk modal ada capital, drawing, revenue dan expense. Total semuanya 18.50. Nah, ini aset juga 18.50. Maka ini sudah sesuai ya, artinya dia sudah benar untuk kolom kerja persamaan akuntansi. Sampai sini rekan-rekan ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami? Paham, Bu. Paham Ya, ya? bisa. Kak ya? Paham, Bu. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke
bentuk laporan keuangannya. Nah, di sini ada laporan laba rugi atau income statement. Nah, ini karena kan perlu tahu juga apa sih yang termasuk ke dalam income statement itemnya. Ada revenue. Nah, revenue itu dari service revenue, atau di sini kan sesuai dengan perusahaan Softbyte ini, ya kan. Jadi laporannya laporan Softbyte. Pendapatan jasa 4.700. Selain revenue dikurang dengan beban atau biaya-biaya atau biaya operasional gitu ya. Ada salaries and wage expense ya, kemudian rent expense, ada advertising expense dan utility. Totalnya ada 1.950. Jadi pendapatan dikurang dengan beban atau biaya operasional, maka hasilnya 2.750. Ini yang dikatakan net income atau laba bersih karena sudah dikurangi dengan beban atau biaya. Kemudian ada yang namanya laporan laba ditahan. Nah, laba bersihnya itu kalau digunakan, misalkan, makanya tidak habis digunakan untuk investasi atau ekspansi perusahaan atau ya perusahaan lah ya, maka akan masuk ke dalam, misalkan dia masih ada sisa, masuknya ke dalam laba ditahan, maka ada namanya laporan laba ditahan. Jadi net income ini kan 2.750. Kemudian ternyata dia dari laba tersebut hanya digunakan untuk membayar dividen. Nah, ini. Jadi dividen itu adalah pembagian laba untuk para pemegang saham di perusahaan Softbyte ini. Dividen yang dibagikan adalah 1.300. Maka berapa sisanya? Sisanya adalah 1.450. Nah, 1.450 inilah yang akan menjadi laba ditahan di perusahaan Softbyte. Ya, ini income statement dan return earning statement. Nah, dari return earning statement baru masuk ke statement of financial position atau neraca. Kalau sudah menggunakan IFRS artinya laporan posisi keuangan, statement of financial position. Apa saja yang terdiri dari di financial position atau posisi keuangan? Tentunya seperti neraca, ada aset, ada ekuitas dan liabilitas atau ada modal dan hutang atau kewajiban. Sesuai dengan Softbyte, asetnya terdiri dari equipment, peralatan, kemudian perlengkapan dan piutang ya. Kemudian ada cash. Total asetnya 18.050. Maka ekuitas dan liabilitas dan juga harus sama ya. Ekuitas apa saja nih? Ada di sini modal saham biasa, kemudian laba ditahan. Kemudian kewajibannya atau hutangnya ada accounts payable. Maka di sini totalnya equity ditambah liability sama dengan 18.550. Ini kan equity 16.450, accounts payable-nya 1.600. Maka total 18.550. Nah, inilah harus sama ya, harus balance sama aset. Itu ya. Nih untuk laporan posisi keuangan. Nah, ini dari laporan posisi keuangan tadi juga disebutkan kan ada bermacam-macam ya. Ada laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3. Yang pertama, dari kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian ada dari kegiatan investasi dan kegiatan finansial. Ini datanya semua berasal dari Softbyte tadi yang sudah kita hitung. Nah, kalau dihitung totalnya, jadi kas yang tersisa di periode ini atau di akhir periode adalah 8.050. Ini deh ya. Ini ya, semua laporan keuangan yang dibuat dari semua transaksi di bulan September tanggal 3. Kan biasanya kan laporan itu kan terakhir ya dibuat. Artinya di sini September tanggal 30 untuk tahun 2017 perusahaan Softbyte. Inilah laporan keuangannya. Mulai dari income statement, return earning, kemudian financial position ya, kemudian cash flow. Nah, kemudian terakhir adalah quiz. Coba, siapa yang sudah mengerjakan quiz? Kita coba ya. Nomor 1. Jadi ini adalah transaksi dari kegiatannya Firmari & Co. Yang mana yang pertama, ini rekan-rekan perlu memasukkan ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, masuk ke posisi posisi aset, liabilities, atau satu lagi equities.
Yang satu, yang nomor satu, the company issue ordinary share for 25.000 euro cash. Jadi apa saja transaksi yang akun yang dilibatkan? Nomor satu bagaimana? Ada yang mau coba? Equity-nya bertambah Equity bertambah sama apa? Harus ada dua dong. sama kas, Bu. Kas ya. Jadi ini membuatnya harus dari runut ya. Kan kita aset dulu, liabilities baru ekuitas ya. Jadi aset dulu bertambah di posisi di kas nih 25.000. Jadi kalau kita buatkan ini saya lupa ya buat kolom kerjanya ya. Jadi kan kolom kerjanya kan itu apa? Garis gitu ya. Ini aset sama dengan terus di sini liabilitas ditambah ekuitas ya, equity. Itu kan. Nah, di sini berarti kas dia dari sisi kas bertambah sebesar 25.000. Kemudian di sisi ekuitas juga bertambah sebesar 25.000. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang kedua. The company purchase 7.000 euro untuk apa nih? Peralatan secara kredit. Nah, apa saja yang terlibat? Equipment Equipment apa? Bertambah berkurang? bertambah sama Bertambah. account payable bertambah. Ya, betul. Jadi yang bertambah adalah di sisi peralatan termasuk aset ya. Ingat posisi aset ya. Iya, ya. Nah, di sini. Kemudian hutang di posisi apa, Mbak Ari? Liabilities. Ya, jadi di sini ya, dia bertambah. Oke. Kemudian nomor 3. Perusahaan menerima 8.000 cash ya dalam exchange force. Jadi ini pembayaran untuk service performance-nya. Jadi untuk pelayanan jasanya. Ada yang mau jawab? Nomor 3. Kas pada revenue. Kas di sisi aset bertambah Di berkurang. Bertambah sebesar Bertambah. 8.000. Oke. Kemudian Terus di posisi equity bertambah di akun revenue sebesar 8.000. betul. Kredit. Oke, betul Mbak Jenny. Kemudian nomor 4. Siapa coba? The company paid, jadi perusahaan membayar 850 untuk biaya sewa bulan ini. Kasnya berkurang. Kasnya berkurang. Kemudian Sama apa? liability-nya juga berkurang. Liabilities apa equities? Equity berkurang. Ekuitas yang berkurang. Ekuitasnya Mas Bayu coba. Mas Bayu kan tadi yang jawab. Benar nggak kalau liabilities Mas Bayu? Liabilities kayaknya, Bu. Kan Kenapa kewajiban. liabilities? Termasuk Nah, hutang. termasuk hutang. Oke, coba lihat lagi. Kalau misalkan dia beban, dia termasuk ke liabilities atau equities. Nah, kita back ya. Nah, kita back dulu. Kalau Mas Bayu ingat ada cabang-cabang itu ya, kayak apa ya? Hierarki. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Ya. Expense. Kan masuknya expense ya. Expense itu masuk ke dalam ekuitas. Jadi kalau tadi membayar sewa ya, membayar sewa sebesar 850, maka kas berkurang 850. Apa yang berkurang juga? Di sisi ekuitas, expense-nya berkurang. Gitu ya Mas Bayu ya? Oh ya, baik, Bu. Oke. Apa salah? Oke, yang terakhir nomor 5. Saya Bu, ini Bu. Oke, Mas Denny boleh tar dulu. Ini saya ganti dulu. Nah, ini ya. Company Oke, the company ya. development 1.000 in cash shareholder. Oke. Ya, ke aset minus 1.000. Ya. Di liabilitasnya kosong, dividennya minus 1.000. Masuknya ke dividen. Dividen apa drawing? Saya bacanya di sini dividen. Ya, Coba kemarin di dividen ya. situ
dividen. Oke, ini bisa masuk ke dividen karena dia kan membayar dividen ya. Membayar dividen sebesar 1.000 kepada para pemegang saham gitu ya. Jadi the company paid bayar laba kepada para pemegang saham. Jadi dia membayarnya secara tunai, berarti kan kita bisa asumsi ya secara tunai, maka masuk ke dalam ini kan cash ya. Maka kasnya di akun aset akan berkurang sebesar 1.000. Berarti di sisi bukan liabilities tapi di sisi equities yaitu dividen. Dividennya akan berkurang apa bertambah? Mas Denny? Kalau dibayarkan berarti bertambah apa berkurang? Berkurang, Bu, berkurang. Berkurang ya. Jadi berkurang di sisi ekuitas atau modal dengan nama akun dividen sebesar 1.000. Berarti ini terkait basic accounting, rekan-rekan paham ya? Sedikit, Bu. Ada 50%. Biasanya Baik, sambil nggak kerja ini. apa-apa. Berarti Nggak akun apa-apa, Mas dividen sama drawing itu beda ya, Bu? Beda. Oh, oke. Kalau drawing berarti kan dia penarikan. Kalau ini membayar dividen, beda. Ada lagi? Paham ya rekan-rekan ya? Nah, ini berarti sesi 1 kita selesai. Berarti Jadi akan tugasnya nggak masuk usah dikumpulin ya, Bu ya? Kenapa, Mas Denny? Tugas nggak usah dikumpulin. Nggak usah dikumpulin, enggak. Saya nggak minta dikumpulkan kok. Yang penting rekan-rekan mengerjakan. Nah, begitu sesi Vicon, ini rekan-rekan bisa jawab gitu loh. Ya. Saya tanyain gitu yang mau menjawab siapa. Gitu ya. Jadi saya bisa mengukur parameter rekan-rekan. Nah, bagi yang belum menjawab, ini kan akan diberikan kuis terus nih. Baik itu LMS dan di setiap materi. Maka nanti kita ganti-gantian nih yang sudah menjawab sama yang belum menjawab, diusahakan untuk bisa ya menjawab setiap ada sesi Vicon seperti ini. Jadi saya nggak hanya lihat, oh jadi cuma segelintir nih. Kalau saya lihat kan tadi Mbak Ari, Mbak Jenny, Mas Doni gitu ya. Mas Bayu, yang lain juga harus aktif ya. Harus aktif, bisa menjawab. Salah nggak apa-apa, nggak akan saya omelin kok, nggak saya marah-marahin. Di sini kan kita sama-sama belajar, bahkan saya sendiri masih belajar gitu ya. Jadi agar rekan-rekan bisa aktif lagi. Oke, ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Nggak ada? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Kalau misalnya aset itu misalnya suatu contoh tanah atau mobil gitu ya, itu kan merupakan aset ya, Bu ya. Kalau misalnya itu dijadikan jaminan, nah itu masuknya kemana ya jadinya? Barang berharga atau surat berharga itu misalnya PPKB ataupun sertifikat tanah. Nah itu masuknya kemana kira-kira, Bu, di membukukan begitu? Terima kasih, Bu. Oke, ini berarti beda lagi dari basic accounting nih. Nggak masuk nih, Mas Doni. Jadi kalau misalkan aset, misalkan kita punya harta gitu ya, dijadikan jaminan. Berarti sebetulnya itu nggak masuk transaksi ya. Nggak masuk transaksi, pencatatan transaksi. Ini kan kegiatan perusahaan. Itu bukan kegiatan perusahaan, Mas Doni. Jadi beda lagi, di luar catatan transaksi kegiatan. Kalau transaksi kegiatan kan antara jual beli gitu ya. Maka kita catatkan ke dalam jurnal. Nah, kalau terkait jaminan itu di luar catatan perusahaan. Maksudnya aktivitas perusahaan izin ya. bertanya, kalau surat berharga kayak gitu masuk nggak, Bu? Masuk. Berarti masuknya kemana tuh yang surat berharga di perusahaan? Ekuitas, dia masuk ke modal. Ya, Sesuai dengan takutnya saya laporan koreksi aja, Bu, takutnya keuangannya. saya salah. Oke. Kalau misalkan terkait laporan, bukan laporannya, apa namanya? Modal itu kan terdiri. Jadi kita harus paham dulu nih, yang masuk ke dalam aset apa saja, kemudian yang masuk ke dalam liabilitas apa saja, dan yang masuk ke dalam modal apa saja. Nah, terkait dengan saham itu masuknya ke modal. Ya. Jadi terkait pencatatan untuk modal. Misalkan kita menyebar, kan gini kalau misalkan, ini sebetulnya di pengantar akuntansi 2 ya. Kalau modal, saham biasa atau saham preferen itu istimewa ya, artinya misalkan kita menjual, nah transaksinya akan berada di ekuitas gitu. Kemudian
sahamnya itu dipecah, berarti stock split itu juga akan dicatatkan kan, itu masuk kegiatan operasional perusahaan. Atau nanti kita menarik lagi sahamnya yang sudah kita sebar, kita tarik lagi untuk menambah kas kita misalkan. Nah, itu juga dicatatkan di modal. Jadi bertambah atau berkurangnya akan dicatatkan di modal. Gitu ya. Nah, Mas Doni ini nggak bisa nih. Ini Mas Doni pertanyaannya nggak masuk ke dalam transaksi operasional perusahaan atau kegiatan perusahaan. Nih, ini kan Mas Denny, ini Mas Doni. Gitu ya, Mas Doni ya. Awas Bu ketuker Bu, aku jawab loh tadi. Ya, ini Mas Denny, itu Doni. Oke, jadi nggak dicatatkan di kegiatan atau aktivitas perusahaan. Oke, ada lagi nggak? Bu, kalau drawing itu uang yang diambil untuk kepentingan pribadi atau gimana? Kepentingan pribadi. Nah, ini catatannya juga kadang-kadang berbeda ya di setiap transaksi. Ada yang drawing, ada yang prive gitu. Iya. Jadi penarikan oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi. Itu drawing atau prive. Itu ya. Tapi dua-duanya sama aja kan, bener, terserah. Sama, iya. Terserah mau nulisnya apa. Oke. Kalau pembayaran pajak tuh gimana, Bu? Nah, berarti kan teks kan? Nah, Iya. itu gimana, maksudnya gimana? Kalau dia bayar pajak, artinya membayar pajak secara pakai uang tunai kan, tunai cash, berarti cash berkurang gitu. Nah, Itu pajak masuknya masuknya ke kemana? liability. Beban biasanya, pajak kan beban sama kayak sewa. Oh, berarti ke equity ya, Bu? Iya. Oh, iya, Bu. Pokoknya termasuk ke dalam beban gitu ya, beban-beban untuk kegiatan operasional perusahaan masuknya ke equities atau modal ya. Oke, ada lagi. Nah, ini akan kita Jadi pengetahuan rekan-rekan ini akan berkembang setiap minggunya. Jadi saya akan berikan materi-materi baru lagi yang artinya nanti akan menambah pengetahuan rekan-rekan ya. Jadi setiap materi yang saya share rekan-rekan wajib pelajari. Sambil nanti kan ada kuisnya tuh, coba dikerjakan. Nah, ini kan kita belum masuk pencatatan jurnal ya. Debit kredit kan belum. Nanti pengalaman saya kan dulu ya, rekan-rekan tuh kadang-kadang mahasiswa suka salah di mana bahwa pencatatan jurnal itu akan melibatkan 2 akun, debit kredit. Jadi nggak bisa yang debit itu nggak ada. Kalau debit berarti balance nggak kira-kira? Balance. Minus semua. Iya, nggak akan bisa gitu ya, nggak. Karena kalau pencatatan double entry itu kan harus balance. Sisi debit, sisi kredit. Nah, ini pengalaman saya selama mengajar akuntansi, ada mahasiswa banyak ya yang salah di situ, bahwa nggak bisa semuanya di debit gitu atau di kredit. Jadi nggak sama, nggak balance gitu nilainya. Nah, itu yang perlu rekan-rekan pahami. Kemudian terkait dengan saldo normalnya di mana, jika dia bertambah, jika dia berkurang. Gitu. Itu ya rekan-rekan ya. Oke, kalau begitu, wah ini cukup ya untuk materi sesi 1 ya. Lumayan lama kita dari 1.20 ya, tadi kita start ya. Bukan 1.30. Udah mulai lobet, Bu. Oke, HP-nya udah mulai lobet. Oke, kalau begitu terima kasih. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya rekan-rekan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.